Assalamualaikum Sobat Football United. It's Carrick. Michael Carrick akhirnya diresmikan. Jadi per hari Jumat ini waktu Eropa, Jumat pagi menuju siang sebenarnya ya di sini. Kalau gue atau Sobat Football United mungkin juga sudah mendapatkan update-nya di berbagai media, termasuk juga kabar resmi dari Departemen Komunikasi Manchester United. Manchester United, gue akan baca artikelnya dulu ya, langsung dari manunited.com. Manchester United dengan senang hati mengumumkan bahwa Michael Carrick akan melanjutkan sebagai head coach setelah menandatangani kontrak baru yang berlaku hingga 2028. Ini seperti yang diinformasikan sebelumnya, kalau memang Michael Carrick akan mendapatkan 2+1 durasinya, jadi 2 tahun plus opsi perpanjangan 1 tahun. Jadi dari tahun 2026 sampai dengan 2028 dan plus 1 tahun. Lanjut, Michael Carrick kembali ke Manchester United sebagai head coach pada bulan Januari dan mendapatkan gelar manajer terbaik Liga Premier bulan ini setelah meraih kemenangan menghadapi Manchester City dan Arsenal dalam 2 pertandingan pertamanya sebagai pelatih. Ia telah membawa Manchester United ke kualifikasi ataupun yang mendapatkan tiket Liga Champions musim depan dengan 11 kemenangan dari 16 pertandingan, mengumpulkan poin tertinggi di Liga Premier sejak kedatangannya. Sebagai salah satu pemain Manchester United yang paling sukses dan berprestasi, Michael Carrick memainkan 464 pertandingan untuk klub, memenangkan 5 gelar Premier League, Piala FA, 2 Piala Liga, Liga Champions, Europa League ya, dan juga Piala Dunia antar klub FIFA. Michael Carrick, head coach Manchester United mengatakan, sejak saya tiba di sini 20 tahun yang lalu, saya merasakan keajaiban Manchester United. Mengemban tanggung jawab memimpin klub sepak bola ini merupakan situasi yang istimewa dan membuat saya sangat bangga. Selama 5 bulan terakhir, para pemain telah menunjukkan bahwa mereka mampu mencapai standar dan juga memiliki kebersamaan serta tekad yang kami tuntut di sini. Sekarang saatnya untuk melangkah maju bersama dengan ambisi dan tujuan yang jelas. Manchester United dan para pendukung yang luar biasa pantas untuk kembali bersaing memperebutkan gelar-gelar tertinggi. Jason Wilcox, Director of Football Manchester United mengatakan, Michael benar-benar layak mendapatkan kesempatan untuk terus memimpin skuad Manchester United. Selama ia menjalankan peran ini, kami telah melihat hasil positif di lapangan, tetapi lebih dari itu, pendekatan yang selaras dengan nilai-nilai, tradisi, dan juga sejarah klub. Prestasi Michael dalam membawa klub kembali ke Liga Champions tidak boleh diremehkan. Dia telah menjalin ikatan yang kuat dengan para pemain dan dapat dengan bangga memberikan budaya kemenangan ya di Carrington dan juga di ruang ganti yang terus kami bangun. Itu tadi yang dikatakan oleh Jason Wilcox terkait dengan diresmikannya Michael Carrick. Ya, ini kan sebenarnya kabar yang juga sudah here we go. Bismillahirrahmanirrahim. Sempat juga menjadi pertanyaan beberapa fans termasuk juga Sobat Football United. Oh ya, gue ingatkan Sobat Football United yang berminat just tip barang-barang resmi dari Manchester United, langsung cus ke Instagram langsung cus ke Instagram justip_football united. Sekali lagi ya, justip JASTIP_football united. Di situ gue jelaskan Sobat Football United yang minat untuk just tip, cara-caranya bagaimana ya. Dan kalau ada pertanyaan dan lain-lain bisa langsung ke DM di akun Instagram justip_football united. 2-3 musim yang lalu gue sempat melakukan just tip, alhamdulillah sukses. Setelah vakum beberapa waktu, saat ini dengan berbagai permintaan dari Sobat Football United, gue buka kembali nih. Periode pertama sampai dengan tanggal 30 Mei jam 9 malam waktu Indonesia Barat, atau maksimal 10 pemesannya. Cus, langsung yang minat silahkan ke akun justip_football united. Nah, balik lagi nih ya, memang menurut gue banyak ditanyakan kenapa kok belum diresmikan. Ada beberapa selintingan kabar yang gue baca ya, karena Manchester United juga ingin memastikan staf kepelatihan dari Michael Carrick. Steve Holland ini nama yang juga dikabarkan mendapatkan sodoran kontrak dengan durasi yang sama dengan Michael Carrick. Dan dengan diresmikannya Michael Carrick ini, menurut gua Steve Holland ini juga sudah setuju.
Jadi akan diresmikan selanjutnya menurut gue ya. Kenapa kok Steve Holland? Karena ya Steve Holland menurut gue tangan kanan dari kesuksesan Michael Carrick di Manchester United, pun juga dengan staff-staff lainnya. Jadi mereka memiliki peran dan juga fungsi yang sama-sama berkontribusi menurut gue sebagai satu kesatuan staf kepelatihan dari Manchester United. Nah, yang menarik menurut gue adalah apa yang dikatakan oleh Jason Wilcox, bahwa Jason Wilcox tadi menyebutkan kalau Michael Carrick ini layak mendapatkan kesempatan untuk menjadi permanent head coach ya. Dan kenapa ini terjadi? Karena bukan hanya hasil positif di atas lapangan, tapi juga ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan ya dengan skuad Manchester United tentu saja yang sejalan dengan nilai-nilai, tradisi dan juga sejarah klub. Ini juga ditekankan oleh Jason Wilcox. Tadi diulas juga di artikel tersebut bahwa ya Michael Carrick sebagai pemain merupakan seorang legenda juga di Manchester United dengan lebih dari 400 pertandingan dan banyak gelar ya bersama dengan Manchester United. Dan menurut gua mungkin ini hal yang hilang dari nama-nama sebelumnya, yaitu mengerti value ataupun nilai-nilai Manchester United, mengerti tradisi dan juga sejarah klub. Tapi memiliki 3 elemen ini juga tidak menjadi jaminan bahwa oke, dia akan sukses. Kita punya juga pengalaman sebelumnya dengan Ole Gunnar Solskjaer ya kan, legenda lainnya dari Manchester United yang menurut gue juga mempunyai 3 elemen ini, 3 poin ini. Tapi apa sih yang membuat Ole Gunnar Solskjaer menurut gue tidak berhasil dan berujung ke pemecatan? Ya, tidak bisa dipungkiri manajemen yang berada di belakang Ole Gunnar Solskjaer ini juga berpengaruh besar. Bagaimana grafik progres yang dimiliki oleh Ole Gunnar Solskjaer pada saat itu dinilai memang bahwa Manchester United ini akan bisa melangkah lebih jauh lagi ya, dari peringkat 3, peringkat 2, mana lagi selanjutnya selain peringkat pertama. Dan bagaimana mereka bekerja sama, mereka membuat keputusan terutama di musim panas terakhir sebelum Ole Gunnar Solskjaer selesai di Manchester United. Ini juga merupakan hal yang menarik untuk disaksikan. Apakah misalnya rekrutmen tersebut memang betul Ole Gunnar Solskjaer butuhkan, inginkan, itu menjadi tanda tanya. Dan kita tahu memang setelah bursa transfer musim panas, bahkan dari pertandingan-pertandingan awal Manchester United di musim tersebut menunjukkan adanya penurunan dan menimbulkan kekhawatiran. Dan kita tahu akhirnya berujung ke pemecatan. Nah, dengan Ole Gunnar Solskjaer yang seperti itu dan Michael Carrick yang seperti ini, gue harapkan bukan hanya nilai, tradisi, dan sejarah klub yang dia memang kuasai, tapi juga jauh lebih daripada itu saja, yaitu bagaimana sinergi juga dengan manajemen Manchester United, yang menurut gue ini juga memegang peranan yang tidak kalah pentingnya. Kalau ya tentu saja kita menginginkan Manchester United akan sukses bersama dengan Michael Carrick ya. Lalu disinggung juga oleh Jason Wilcox bahwa membawa Manchester United kembali ke Liga Champions ini juga merupakan salah satu poin besar kenapa kok akhirnya keputusan ini dibuat. Dan juga bagaimana Michael Carrick yang sukses menjalin ikatan yang kuat dengan para pemain ya, di Carrington, di ruang ganti. Artinya Michael Carrick ini mendapatkan kepercayaan dari para pemain Manchester United. Dan menurut gue ini penting. Ini penting karena ya artinya dia bisa bekerja sama dengan para pemain Manchester United. Menurut gue ini penting. Karena ya dia dipercaya, dia bisa menjalin, dan artinya dressing room dia pegang, squad Manchester United pun juga dia pegang. Jadi sinergi antara Michael Carrick dan squad ini terjalin dengan bagus. Sehingga sangat wajar ya, akhirnya terus ingin dilanjutkan. Karena misalnya membawa nama baru, ini juga yang akan menjadi pertanyaan dan juga tantangan bagi nama baru tersebut. Apakah bisa bekerja sama, apakah bisa bersinergi, apakah bisa mendapatkan kepercayaan juga ya dari skuad Manchester United. Karena ini penting sih menurut gue. Ya dengan diresmikannya Michael Carrick, maka yang menarik juga bahwa Manchester United sudah bisa nih ya secara resmi juga melakukan langkah-langkah penguatan untuk musim depan. Pemain, lalu juga program-program ya menurut gue, dan persiapan-persiapan lainnya sudah jelas saat ini bahwa Michael Carrick adalah, ada banyak pertanyaan juga apakah manajer ataupun head coach. Headline-nya di manunited.com adalah
head coach. Jadi jelas peran dari Michael Carrick adalah sebagai seorang head coach. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.